فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 77 dari pembahasan fikihnya, yaitu apa ini? Adab-adab masuk, adab-adab ke masjid. Al-khamis, adab yang kelima, taqdimur rijlil yumna inda dukhulil masjid, mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid, wal yusra indal khuruji min, dan mendahulukan kaki kiri tatkala keluar dari masjid. Alhamdulillah. Hikmahnya adalah untuk memuliakan kaki kanan, sehingga kaki kanan yang lebih lama di dalam masjid. Alhamdulillah. Keumuman dalil banyak tentunya masalah ini. Sekarang dalil khususnya qala al-Bukhari wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihil yumna. Ibnu Umar memulai dengan kaki kanannya, ai ingda dukhulil masjid, tatkala memasuki masjid. Fa idza kharaj bada'a bi rijlihil yusra, ketika beliau keluar, dan apabila beliau keluar, beliau memulai dengan kaki kiri. Ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq. Kalau tak salah dia ada di Musannaf Abdur Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, nanti insyaallah dipastikan. Ya, diriwayatkan secara bersambung oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Nanti insya Allah ana pastikan lagi. Sayang ya nggak disebut di sini. Ini sunnah, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Dan ini juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi, sunnah yang seperti ini di dalam Syarah Sahih Muslim beliau. Yang keenam, sifatu tahiyatil masjid. Main sendiri, bising sendiri. Kemudian di antara sunnahnya adalah tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan, yaitu penghormatan kepada masjid. An Abi Qatadah As-Sulami Al-Ansari dari Bani Sulaim radhiyallahu an. Abi Qatadah siapa namanya ya? Ya? Ayo Al-Harits ibnu Rib'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid, fal yarka' rak'atain, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat qabla an yajlis, sebelum dia duduk. Muttafaqun alaih. Dijelaskan oleh para ulama, ini adalah untuk orang yang memiliki wudhu. Adapun kalau dia sedang batal, tidak punya wudhu, dia tidak diwajibkan pergi cari wudhu dulu dan sebagainya. Baik. Jadi yang punya wudhu maka diwajibkan untuk menjalankan tahiyatul masjid ini. Adapun jumhur mengatakan mustahab saja. Kemudian tamarin, perlatihan. Awalan madza taqul idza dakhaltal masjid? Apa yang Anda ucapkan jika masuk ke dalam masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada zikir yang lain tak? Ingat tak? Kita mengucapkan apa sebaiknya selain ini? Yang semalam disebutkan itu, tadi malam kemarin disebutkan. Ahmad ingat tak? Kita perlu mengucapkan apa di antara sunnahnya? Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sebagaimana di dalam riwayat Al-Hakim, sanadnya sahih. Cuma yang lebih sahih lagi Allahumma sallim ala Muhammad, tapi tak masalah, dua-duanya sahih. Baik. Boleh juga doa yang lain, hadisnya sahih juga. Ketika masuk ke masjid, selain mengucapkan salam kepada Rasulullah juga apa? A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Maka setan akan berkata pada setan yang lain, Setan akan berkata
khufidha minni sa'ira yaumi, dia dipelihara dari saya di sepanjang hari dia. Baik. Kemudian tamarin, perlatihan. Awalan, ini yang pertama sudah. Yang kedua, sanian, madza taqul idza kharajta minal masjid? Apa yang Anda ucapkan jika keluar dari masjid, Halif? Ayo, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik. Kemudian salisan yang ketiga, ini sudah. Awalan, sanian, salisan. Berarti yang ketiga sah. Alamata sahih. Amamal ibarati sahihah, di hadapan ungkapan yang benar, wa alamata khata amamal ibaratil khati'ah. Pertama, adhabu ilal masjidi musri'an. Saya pergi ke masjid dengan cepat. Abdul Fatah menjawab, betul atau tidak betul? Ini tergantung pembahasannya ya. Kalau masalah sholat, ya jangan tergesa-gesa. Tapi kalau masalah lain, insya Allah tak masalah. Karena hadis yang kita lewati ini masalah sholat kan? Masalah idza uqimatis sholah. Thayyib. Adapun kalau untuk daras atau apa, terkadang Imam Ahmad, demikian pula Imam Ibnu Mubarak berlari untuk mengejar daras kelas dari seorang syekh. Jangan sampai tertinggal hadis dan seterusnya. Adapun untuk sholat ada dalil khusus, tidak boleh berlari-lari dalam ketika pergi ke sholat. Yang kedua, idza dakhaltal masjid usolli rakaatain. Jika saya memasuki masjid, saya sholat 2 rakaat. Najam? Sahih. Yang ke berapa ini? Ketiga, uqaddimu rijli al-yumna inda dukhulil masjid. Saya mendahulukan kaki kanan saya ketika memasuki masjid. Muhammad. Iya. Kemudian yang keempat, uqaddimu rijlil yumna indal khuruji minal masjid. Saya mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari masjid. Kira-kira Firdaus boleh jawab tak? Ketika keluar dari masjid, kaki kanan kah kaki kiri dulu? Kanan. Kiri. Kiri. Berubah lagi nggak? Kanan kiri. Udah tak berubah dah. Kaki cuma 2 bang. Ya udah. Yang keempat, uqaddimu, ini sudah. Yang kelima, uqaddimu rijlil yusra. Saya mendahulukan kaki kiri saya indal khuruji minal masjid, tatkala keluar dari masjid. Abdurrahman. Sorry. Yang keenam, adhabu ilal masjid bisakinatin wa waqar. Saya pergi ke masjid dengan tenang dan berwibawa. Jelas masalah ketenangan dalam segalanya ini baik. Baik dalam ketika hendak sholat ataupun ketika sekedar urusan yang lain ke masjid. Kecuali memang perlu bergegas, mungkin untuk menyelamatkan orang atau menyelamatkan diri dari bahaya. Ini pembahasannya tentunya lain. Kemudian masuk ke muka surat 78. Ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Mala yajuzu fi'luhu dakhilal masjid. Perkara yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Baik. Tentunya banyak, cuma ini contoh-contohnya berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama, la yajuzul bai'u wasyira'u dakhilal masjid. Tidak boleh melakukan jual beli di dalam masjid. Baik itu menjual jam, menjual buku, menjual apalagi karpet, apalagi menjual masjid, tak boleh kan ya? Bagaimana masjid dijual? Tak boleh. Kemudian yang kedua, la yajuzu insyadu. Bagusnya ada hamzah qata in. Ada hamzah insyadu dhallah. Tidak boleh mengumumkan barang hilang dakhilal masjid, di dalam masjid. Apa maksudnya mengumumkan barang hilang? Dijelaskan oleh para fuqaha, yaitu mengatakan siapakah yang menemukan barang saya, siapa yang melihat barang saya. Baik, sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim. Kalau ini hadis nanti akan disebutkan riwayat Tirmidzi, ya. Pembahasannya kata para fuqaha, adapun kalau dia sekedar ini barang siapa, yaitu bukan mengumumkan barang hilang, tapi barang temuan. Nah, ini pembahasannya lain. Dhallah itu barang yang hilang.
Kalau barang temuan artinya luqatah. Nah, itu tak masalah. Ini barang siapa nih? Iya tak layak ini, gimana di masjid ini sepeda siapa nih? Wah, misalkan. Apakah di sini nggak ada ya. Tapi di beberapa masjid awam, nah itu di pojok-pojok kadang kita bingung, ini tertinggal punya siapa ini? Mau sholat biasanya apa? Melepaskan barang-barang itu. Terkadang jadi lupa, ditinggal. Nah, dulu di Yaman, namanya ada orang-orang nakal. Tahu kan bapak-bapak biasanya, terutama di masjid-masjid Syiah itu, anak dikasih tahu teman yang di sana, biasa bapak-bapak sebelum sholat akan melepaskan barang itu, diletak di tepi, di itu. Nah, ketika selesai mereka bingung, ada yang hilang. Entah siapa yang nakal itu. Akhirnya balik, nggak pakai barang itu. Oh. Alhamdulillah mereka biasa pakai jubah, jadi taklah terlalu sensitif barang itu. Ini bahayanya, asal letak nanti tahu-tahu dicuri orang, bahaya. Terutama kalau seperti di Canglon, ada beberapa orang gila suka kutip-kutip barang. Nah, kalau dia sangka oh ini barang tak bertuan kok, nah, diambil, bahaya. Intinya kalau sekedar menemukan barang, memberitahu ini milik siapa, itu tak masalah. Yang dilarang adalah barang hilang. Barang siapa menemukan, siapa saja menemukan barang saya misalkan, nah, itu lain pembahasannya. Sedang mencari, nah itu yang tak boleh. Kalau contoh macam kita jumpa barang orang, maksud kita macam mengumumkan boleh? Tak masalah, ini yang dibahas. Ini barang siapa atau barang siapa menemukan, yaitu barang siapa merasa kehilangan, maka hendaknya menghubungi nomor ini, itu tak masalah. Karena bukan mengumumkan barang hilang, tapi barang temuan. Barangnya sudah ada, bukan hilang barangnya. Toyib, sekarang ini dakhilul masjid, yaitu seperti ini, di dinding-dinding. Bagaimana kalau di luarnya, sebagian ulama membolehkan di dinding luar. Itu tidak masalah, ada iklan barang, iklan jual buku, iklan siapa yang menemukan barang begini, tolong bagi tahu nomor ini. Sebagian ulama membolehkan, wallahu a'lam. Walaupun lebih selamatnya pengumuman macam itu sebaiknya jangan di dinding masjid luar ya, tapi mungkinlah di sahatu to'am gitu ada papan pengumuman biar lebih selamat. Tayyib, dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta, apabila kalian melihat orang yang menjual atau membeli, yabi menjual, yabta membeli. Nah, rajin-rajin menulis biar tahu. Fil masjid, di dalam masjid. Ini maf'ul bihnya dihapus, menunjukkan umum, terserah menjual apa saja, membeli apa saja, umum. Yabi menjual, yabta membeli. Tayyib. Karena ini umum, maka masuk di dalamnya adalah barter. Barang siapa mau tukar-menukar dengan saya barang begini-begini, maka dia termasuk di dalamnya. Karena ini juga yang namanya barter, itu juga bagian dari jual beli. Sebagaimana jual beli adalah apa? Barter antara barang dengan uang. Dan di masa lalu rata-rata jual beli dengan barter kan ya, di masa Nabi atau masa yang sebelum itu. Menjual mungkin apa? Menjual kacang, gantinya kurma. Itu jual beli, tapi itu juga barter. Jadi barter masuk di dalamnya. Faqulu, maka jika kalian melihat orang berbuat macam itu, katakanlah, maka ucapkanlah la arbahallahu tijaratak. Itu orangnya kah? Coba tolong panggil cepat. Rahmanirrahim, kita sambung lagi, yaitu masih di hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Faqulu la arbahallahu tijaratak, maka ucapkanlah semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Arbaha, memberikan ribah, memberikan keuntungan. Tijaratak, untuk perniagaanmu. Perniagaan itu apa? Ya ada menjual, ada membeli. Wa idza ra'aitum man yanshudu fihi dhallah, yang lain meriwayatkan yunshidu, tak masalah, boleh sulasi, boleh rubai. Dan apabila kalian melihat orang yang mengumumkan barang hilang di masjid,
bukan barang temuan, tapi barang hilang, memang barangnya hilang. Faqulu, maka ucapkanlah kepadanya, la raddallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan kepadamu. Nah, dalam riwayat Muslim, tapi hadis yang lain, apa itu? Fa innal masjid la yubna lidzalik, karena masjid tidak dibina untuk itu. Ya, masjid bukan tempat untuk orang jual beli, masjid bukan mall, bukan pasar. Bahkan Allah paling cinta masjid dan paling benci pasar. Baik. Dan seterusnya. Demikian pula masjid bukan dibina untuk mengumumkan barang yang hilang. Rawahu Tirmidzi, hadis ini sahih. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, karena memang asal pembahasan ini dalam Sahih Muslim. Walaupun lafadz yang di hadapan kita Tirmidzi, ini para ulama melarang adanya jual beli atau yang seperti itu di dalam masjid dan perkara-perkara duniawi, kecuali syai'an yasiran, perkara yang sedikit saja. Yang sedikit contohnya apa? Yaitu makan atau minum. Ini perkara duniawi. Dan Nabi sudah mencontohkan selesai sholat subuh, kemudian berzikir, kemudian ketika tiba waktu duha, sholat, bagi yang tak batal, yang batal, terserah mau sholat di rumah kah atau gimana. Nah, kemudian didatangkan nitok, yaitu apa itu hamparan, kemudian makan sama-sama. Di situ menunjukkan masalah makan di masjid itu boleh. Demikian pula kata Imam Nawawi, yaitu meminta pembayaran hutang atau memberikan melunasi pembayaran hutang itu boleh, berdasarkan hadis Ummi Salamah dan yang lainnya itu. Dan juga hadis siapa? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik meminta Ibnu Abi Hadrat untuk membayar hutang di masjid, yaitu Ibnu Abi Hadrat ada di masjid, dikejar untuk diminta pembayaran. Tatkala Nabi tidak melarang, hanya saja Nabi melarang suara yang keras. Ini menunjukkan sekedar minta pembayaran hutang atau membayar hutang. Mungkin apa? Pesan barang di luar, tapi kemudian kita bayar dia di dalam masjid, itu tidak masalah. Bukan berniaganya di dalam masjid. Kemudian yang ketiga di antara perkara yang tak boleh dilakukan, la yajuzu raf'u shauti dakhilal masjid. Tidak boleh mengeraskan suara di dalam masjid. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa haisyatil aswaq. Rawahu Muslim. Hindarkan diri kalian dari percampuran pasar-pasar. Ada saat. Kalau kita beli, kita ada orang contoh kalau buku dia bagi, lepas tu kan tak boleh beli atau penjualan. Iya. Lepas tu dia cakap bayar nanti. Lepas tu lepas solat tu kan dia hutang kan, harganya dia hutang. Kalau kita bayar time tu juga boleh. Kalau transaksinya adalah di luar masjid tak masalah. Kita sekedar bayar hutang dalam masjid. Jadi kembali ke niat ya. Cuma untuk selamatnya memang bayarnya di luar. Tapi kalaupun tetap dibayar di dalam masjid tak masalah. Yang penting diniatkan transaksinya di luar, yaitu kita sudah tahu, sudah sering memang buku ini adalah itu memang kita pesan, tapi pesannya di luar masjid. Intinya diminimalkan, apa yang mungkin diminimalkan, jangan diperbanyak transaksinya itu. Haisyat artinya percampuran, mungkin percampuran orang, yaitu besar kecil, tua muda, laki perempuan, semuanya campur baur, seperti apa yang di dalam kelengkapan hadis ini, yaitu dalam satu shaf bercampur-campur, padahal harusnya dikemas. Yang di belakang imam adalah yang tua, baru yang berikutnya dan berikutnya, yang perempuan adalah yang paling belakang. Yang lain mengatakan haisyat masuk di dalamnya adalah suara, percampuran suara, yaitu suaranya bising, membuat masjid jadi bising. Ada Indonesia bilang apa? Kegaduhan. Nah, ini juga masuk ke dalam hadis ini, ya. Kalau hadis ayyakum wa haisyat ni. Iyyakum. Iyyakum wa haisyat ni. Hadis potongan ke tuh? Iya, ini potongan. Hadisnya bicara masalah soft sebenarnya. Tayyib. Kemudian yang terakhir kita ambil sekarang yang keempat, la yajuzu al-hajzu dakhilal masjid, yaitu membuat
hajz, yaitu hajz itu apa ya bajunya? Kita memberikan tanda ini tempat saya di dalam masjid. Li'annal ahaqqa bil makan huwa man sabaqa ilaih. Karena orang yang paling berhak di tempat itu adalah yang lebih awal tiba di situ. Ya, ma'ruf hadis-hadis sahih tentang masalah ini. Man sabaqa ilal makan fahuwa ahaqqu bihi hatta yakum. Orang yang hatta yakum atau hatta yatrukah. Orang yang lebih awal tiba di suatu tempat, dia lebih berhak dengan tempat itu sehingga dia berdiri atau sehingga dia meninggalkannya. Yaitu kita tidak perlu untuk meletakkan apa agar orang tidak mengambil tempat itu. Ini biasanya kalau di itu ya pondok-pondok yang orangnya banyak, memang betul-betul berebut saf pertama. Kalau sedikit biasanya tak perlu berebut. Baik, maka kalau dia sudah tiba di saf pertama, dia duduk. Nah, kemudian tahu-tahu dia ingin ke kamar kecil, nah, nanti kalau dia kembali dia lebih berhak karena dia sudah lebih awal di sini. Adapun kalau dia meninggalkannya lama sekali, ya maka tak boleh itu mengatakan ini tempat saya, karena masjid itu adalah tempat umum, tempat awam, bukan milik orang per orang, karena dia sudah diwakafkan. Nah, pertanyaannya, lama atau sebentar itu bagaimana? Anda pernah tanyakan ke para masyayikh, mereka bilang ini kembali ke uruf, kalau sekitar 10 menit, 15 menit, sekitar untuk menunaikan hajat pas itu balik, itu masih sebentar. Kalau berjam-jam, dia tidak punya hak terhadap tempat itu, sudah bukan milik dia, memang bukan milik dia sejak awal ya. Ya. Kalau diberak, Boleh, sekedar waktu yang sesuai, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama, hendaknya dia mengikhlaskan tempatnya itu. Tayyib. Adapun meletakkan barang, memang ini para masyayikh mengatakan itu bid'ah karena Nabi tidak mengajarkan macam itu. Cuma memang susahnya jadinya apa? Gimana kalau tak ada barang meletakkan di situ? Padahal kita nanti pengen kembali, tahu-tahu ada orang, kita tak enak hati untuk nyuruh dia pergi. Ya memang kesulitannya itu. Tapi jauhi apa yang muhdas dijauhi, perkara yang baru. Sampai dibuat buku khusus dulu di Damat masalah bid'ahnya membuat hajz di masjid. Hajz yaitu tempat ini adalah milik saya selama beberapa jam atau apa istilahnya macam itu. Selama saya belum pergi. Oh iya. Itu kesulitannya kalau tempatnya orangnya banyak. Kalau orang macam kita insya Allah orangnya sedikit tak masalah, tak ada perebutan boleh dikatakan. Wallahu a'lam.